Selanjutnya kami persilakan Prof. Sukancana. Mohon izin, silakan. Tempat. Baik, terima kasih Bu Dewi, Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Brigjen Domingus, Pak Ardi Suteja, Prof. Abu Bakar, dan Pak Januar, itu memberikan gambaran kepada kita secara komprehensif tentang pentingnya cybersecurity, pentingnya privacy for business, ya, dan lain sebagainya. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan cybersecurity, data security policy, privacy policy, dan DPO task and responsibility. Ya. Next, ya. Kenapa hal itu saya sampaikan? Karena memang keempat hal itu sangat terkait, ya, terutama kalau kita melihat dari perspektif DPO. Ya. Next slide. Ya. Dari sisi cybersecurity sudah sangat banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Brigjen Domingus dan Pak Ardi, ya. Dan saya hanya mungkin menyampaikan hal-hal yang menjadi tambahan saja di samping persoalan konseptual, cybersecurity threat, juga mungkin persoalan-persoalan legal issues dan juga international regulatory framework dan beberapa inisiatif dalam perspektif internasional. Next slide. Ya, dari sisi konseptual, ini adalah hal-hal yang selalu terkait dengan persoalan cybersecurity, ada cybercrime, cyber war, cyber terrorism, hacking, hacktivism, cyber espionage, dan juga advanced persistent threat yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ardi. Next slide. Ya, dari sisi cybersecurity threat memang kita lihat adanya potential threat to cybersecurity baik kepada pembangkit listrik, sistem keuangan, sistem kereta api, air traffic controller sampai dengan nuclear facilities. Dan dilihat dari sisi kategorinya, cyber attack itu bisa kita lihat dalam bentuk cyber network exploitation maupun juga dalam bentuk cyber network attack. Next slide. Ya. Kita mungkin perlu memperhatikan persoalan-persoalan hukum yang terkait. Minimal pada tataran internasional, kita akan berhadapan dengan isu-isu tentang kedaulatan dan jurisdiksi, atribusi untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab ya kalau terjadi harmful conduct, persoalan bagaimana mengumpulkan dan menyajikan bukti dalam kasus-kasus hukum, persoalan ekstradisi, pelaku katakanlah cyber criminals dan lain sebagainya, bantuan timbal balik dalam masalah pidana, dan juga persoalan penegakan hukum yang sifatnya lintas batas nasional. Next slide. Kemudian dari sisi regulatory framework, ini hanya beberapa dari instrumen-instrumen yang perlu kita dalami, karena dia mencerminkan international standard, dan standar-standar itu tentu kita aplikasikan di dalam konteks pengembangan misalnya regulasi dalam lingkup nasional dan lain sebagainya. Next slide. Ya. Di samping itu ada beberapa inisiatif yang dapat ditempuh ya untuk kita melihat persoalan-persoalan yang terkait dengan cybersecurity, baik dari sisi solusi dari sisi hukum dan strateginya, kemudian solusi dari sisi teknis maupun juga dari sisi pertimbangan kebijakan publik ya. Khusus dari sisi legal solution and strateginya, mungkin kita mempertimbangkan ya hal-hal yang terkait dengan kriminalisasi terhadap tindakan-tindakan tertentu, misalnya yang mengancam cybersecurity, kemudian masalah hukum acara dan alat bukti, kemudian kerjasama internasional, harmonisasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kemudian incident reporting dan juga information sharing. Sementara dari sisi policy considerations, ya kita lihat dari sisi vulnerability mitigation and threat deterrence, kemudian public-private sector dynamic, transparency and confidence building measures, pendekatan seperti itu, TCBM, dan juga mungkin track to diplomacy, ya diplomasi tetapi yang berbasis kepada non-official diplomacy, non-official sifatnya lebih informal, based on expertise. Next slide. Ya, kalau kita bicara tentang cybersecurity, tentu kita juga perlu melihat apa elements dari data security policy, safeguard data privacy, dan lain sebagainya. Ya, nanti silahkan kita bisa diskusikan dalam diskusi nanti. Next slide. Next slide ini juga terkait dengan privacy policy. Tadi
Pak Januari Yahya telah memberikan kepada kita bagaimana privacy policy-nya di Allianz ya, yang sudah sesuai dengan standar GDPR dan lain sebagainya, dan juga ada privacy policy misalnya di WhatsApp dan lain sebagainya. Ini adalah informasi-informasi ya seperti apa yang harus ada di dalam suatu privacy policy, misalnya siapa yang memproses data, apa dasar hukum yang memungkinkan mengumpulkan data user, kemudian apa tujuan dari pengumpulan data, tipe-tipe data yang dikumpulkan, kemudian bagaimana kita menangani data, ya, bagaimana kalau terjadi transfer data secara internasional, bagaimana penggunaan data yang sifatnya automated decision making, kemudian terkait dengan pihak ketiga, ya, kemudian juga terkait dengan hak-hak subjek data, dan juga bagaimana kita memberikan informasi kepada users tentang perubahan yang terkait dengan privacy policy. Ya, next slide. Nah, hal-hal di atas yang terkait dengan cyber security, yang terkait dengan data security policy, yang terkait dengan privacy policy, ini tidak jauh dari tugas seorang DPO. Ya, jadi kita lihat misalnya DPO task and responsibility dari berbagai sumber yang ada, mungkin kita bisa tarik ini beberapa common elements-nya. Misalnya memberikan informasi dan mengadvise ya untuk kepatuhan terhadap peraturan tentang perlindungan data pribadi, kemudian kepatuhan dalam hal pemantauan, kemudian memberikan advice, kerjasama dengan lembaga pengawas, ya, bagaimana memanage kebijakan internal, bagaimana meningkatkan kesadartahuan, ya, dan memberikan pelatihan di antara staf, memberikan advice dan rekomendasi yang terkait dengan interpretasi atau penerapan aturan-aturan perlindungan data pribadi, menangani keluhan dan permintaan-permintaan, ya, kemudian memberikan laporan kalau terjadi kegagalan dalam kepatuhan, juga memelihara catatan-catatan yang terkait dengan proses operasi sampai dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi companies data processing activities. Jadi intinya Ibu dan Bapak sekalian, ini semua adalah hal-hal yang menjadi tanggung jawab seorang DPO, dan itu hanya mungkin dilakukan oleh seorang DPO yang certified. Dan seorang DPO yang certified harus mengikuti certified competency based training. Kita bisa lihat tadi sebagai contoh Pak Januari Yahya yang merupakan alumni ya, dan certified data protection officer yang sekaligus menjadi director dari Allianz sudah mengimplementasikan berbasis pada standar yang ada tentang bagaimana tugas dari seorang data protection officer. Dari saya kira-kira itu saja ya. Nanti selebihnya kita bisa diskusikan.